Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo geng, selamat datang semuanya di IQ9, channel kebanggaan milik rame-rame. Di channel ini kita bakal spoilerin film-film seru buat kalian para kaum penghemat kuota. Yang belum subscribe dibantu klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu update terbaru video dari kita. Yang gabut gak ngapa-ngapain boleh dibantu share videonya biar gua semangat update video film terbaru buat kalian. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Badan sehat, dompet aman, gebetan belum ditikung temen juga kan? Moga cepet ditikung. Kali ini kita bakal bahas alur cerita film yang berjudul Heart Under Blade. Film ini diadaptasi dari novel The Kouga Ninja Scrolls. Shinobi menceritakan perseteruan di kedua klan ninja Manjidani dan Subagakure. Kedua klan ninja telah hidup ratusan tahun di daerah pegunungan yang tidak dapat dijangkau oleh orang luar. Desa mereka dikenal dengan sebutan desa tersembunyi. Pada saat itu, pemerintah Jepang merasa kedua klan ninja tersebut dapat menimbulkan ancaman serius di masa depan karena lokasi desa mereka yang tidak dapat dijamah oleh orang lain dan kemampuan ninja-ninja mereka yang melebihi kemampuan manusia biasa. Maka Tokugawa memutuskan untuk memusnahkan kedua klan ninja tersebut dengan menggunakan perseteruan dan dendam yang tertanam ratusan tahun di dalam kedua klan itu. Atau dengan kata lain, mereka diadu domba. Tokugawa mengundang kedua pimpinan klan untuk menunjukkan seni bela diri masing-masing klan. Pimpinan Koga yaitu Danjo. Dengan wakilnya Chikuma Toshiro. Kayak namanya Chikuma. Serta pimpinan Iga yaitu Ogen dengan wakilnya yaitu Yasamaru. Tokugawa menjanjikan hadiah. Untuk siapa saja pemenang dari pertarungan ini akan menjadi seorang raja. Ini tentu menjadi pertaruhan harga diri bagi kedua klan yang sudah berseteru selama ratusan tahun lamanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo ambil posisi rebahan ternyaman, pasang handsetnya, kendorkan sabuk celana, ambil cemilan, dan gua putar dulu intronya. Tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal oles naik terus. Kau yang kasih keluar kau punya jurus. Di balik perseteruan klan Iga dan Koga tersembunyi hubungan cinta antara Oboro, cucu dari Ogen, pimpinan dari klan Iga, dan anak dari Danjo, pimpinan klan Koga, yaitu Genosuke. Oboro percaya bahwa sudah takdir kalau mereka tidak mungkin bersatu, sedangkan Genosuke percaya bahwa takdir ditentukan oleh mereka sendiri. Untuk demonstrasi pertama dilakukan oleh klan Koga Chikuma Toshiro. Dengan sangat cepat dan handal, Chikuma berhasil mengalahkan belasan samurai dari Tokugawa. Dan di demonstrasi kedua dilakukan oleh perwakilan Iga yaitu Yasamaru. Berbeda dengan Chikuma, Yasamaru dengan kekuatan benang seperti Spider-Man-nya sangat brutal, bahkan tangan seorang samurai putus dibuatnya. Pada malam hari, akhirnya Tokugawa memutuskan agar larangan perang antara Iga dan Koga dicabut. Pada saat itu juga masing-masing pimpinan klan harus menuliskan 5 pertarungan terbaik mereka untuk diadu. Setibanya di desa masing-masing, dari Iga dan Koga melakukan rapat dengan para shinobi mereka. Mereka pun membacakan nama 5 shinobi yang akan bertarung demi martabat desa. Perwakilan dari Iga, Kakek Tanzen, Hotarubi, Yasamaru, Minonenki, dan Oboro sebagai ketua. Perwakilan dari Koga, Kakek Hyoma, Chikuma Toshiro, Kageru, Saemon, dan Genosuke sebagai ketua. Malam harinya, Ogen dan Danjo pun bertemu dan bertarung di perbatasan desa. Mereka bertarung sampai tidak bernapas lagi atau modar. Genosuke pun mengambil inisiatif untuk pergi meninggalkan desa dan menuju Sumpu untuk mengetahui tujuan sesungguhnya di balik rencana Tokugawa dan menghindari korban yang tidak perlu dari pihak desa mereka masing-masing.
Mengetahui hal ini, Oboro pun memberikan perintah untuk mengikuti shinobi dari Koga. Dalam perjalanan terjadi bentrok antara kedua klan. Mino Nenki dan Yasamaru dari Iga berhasil mengejar shinobi dari Koga. Alhasil, Nenki berhadapan dengan Saemon dan Kageru, sedangkan Yasamaru berhadapan dengan Chikuma. Dengan insting binatangnya, Nenki berusaha mengejar Saemon. Saat pengejaran, ia bertemu dengan Kageru. Paras cantik Kageru membuat Nenki tergoda dan mencium Mbak Kageru. Apa sih ini cerita? Tidak lama setelah itu, Nenki pun tewas akibat racun dari Kageru. Di sisi lain, Yasamaru berada dalam posisi yang diunggulkan saat melawan Chikuma. Chikuma menerima serangan yang bertubi-tubi dari Yasamaru yang membuat ia tergeletak di tanah. Namun Chikuma menyimpan senjata rahasia dan bisa mengalahkan Yasamaru saat ia lengah. Tidak lama setelah itu, Saemon datang dan mengambil wajah dari Yasamaru yang telah tewas. Adegan pun berlanjut menuju kakek Hyoma yang menyerang 3 ninja Iga sendirian. Dengan cepat dan senyap, ia menusuk kakek Tenzen dari belakang, lalu melanjutkan serangan ke Oboro. Hotarubi mengeluarkan jutsu serangganya yang membuat kakek Hyoma tak dapat melihat. Dengan terkejut, Hyoma ditusuk oleh kakek Tenzen dari belakang. Karena Tenzen mempunyai kemampuan abadi yang tidak bisa mati dan katanya sudah hidup selama 500 tahun. Setelah itu, ninja dari Iga yaitu Oboro, Tenzen, dan Hotarubi tiba di suatu desa. Mereka pun diserang oleh Chikuma dari jarak jauh. Saat Oboro lengah, Saemon yang menyamar menjadi Yasamaru melancarkan serangan, namun berhasil digagalkan oleh Hotarubi. Saemon pun tewas di tangan kakek Tenzen. Di sisi lain, Chikuma pun berhasil melumpuhkan dan menewaskan Hotarubi. Kematian Hotarubi merubah sikap Oboro. Dengan penuh amarah, ia mengejar Chikuma yang berusaha melarikan diri. Disinilah kita dapat melihat betapa hebatnya Jutsu Oboro, yaitu Eyes of Destruction. Sahamat di bahasa Inggris pula. Hanya dengan melihat mata Chikuma, Oboro dapat menghancurkan pembuluh darah dan organ dalam Chikuma. GG bos, GG, keren. Chikuma pun rip di tangan Oboro. Pada malam hari, Genosuke bertemu dengan kakek Tenzen di sebuah kuil. Di sini Genosuke mengetahui kebenaran bahwa desa mereka sekarang akan diserang oleh pasukan Tokugawa. Karena kakek Tenzen memberi peta pada desa Tokugawa. Kakek Tenzen tidak berdaya di hadapan Genosuke. Setelah Genosuke pergi, Kagero pun datang berniat menghabisi kakek Tenzen. Dengan senang hati, kakek Tenzen menerima racun dari ciuman Kagero. Tenzen pun kehilangan keabadiannya dan tewas. Tetapi Kagero juga terkena tusukan dari kakek Tenzen dan akhirnya pun tewas juga. Dengan senyap, ternyata banyak ninja dari Tokugawa yang siap untuk membunuh Genosuke. Di bagian ini kita dapat melihat kekuatan Jutsu Genosuke, yaitu matanya yang dapat memperlambat waktu. Tidak butuh waktu lama, semua ninja Tokugawa pun tewas. Pada akhir perjalanan, akhirnya Genosuke berhadapan dengan Oboro. Ia menjelaskan bahwa desa sekarang sedang diserang oleh pasukan Tokugawa, dan percaya kalau Oboro dapat menghentikan itu semua dan menyelamatkan desa. Di saat terakhir, Genosuke mengalah dan menerima serangan dari Oboro. Hanya dengan cara ini, Oboro dapat memasuki sumpu dan berbicara dengan raja agar menghentikan serangan pada kedua desa. Oboro pun memohon ampunan untuk kedua desa, yaitu Koga dan Iga. Oboro mencolok kedua matanya sampai buta, agar mendapat ampunan dari Tokugawa. Melihat hal ini, Tokugawa terbuka hatinya, lalu menghentikan serangan ke Iga dan Koga. Pada akhirnya, kedua desa pun terselamatkan dan perseteruan di antara mereka pun selesai. Meski pada akhirnya kisah cinta Oboro dan Genosuke pun harus ikut selesai. Demikianlah alur cerita film Heart Under Blade. Buat kalian yang ingin request alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.